Halo, salam sehat dari kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai brain-based learning dalam pendidikan anak usia dini. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Afifah Tirana Putri. NIM saya 18620 50040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Febrianti, NIM 18620 597. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Syahla Nur Nabila dengan NIM 1862 05 0001. Halo, perkenalkan nama saya Veronica Arinta Hapsari dengan NIM 186207008. Pendidikan anak usia dini. Pengertian pendidikan anak usia dini menurut Megawati tahun 2011, usia dini merupakan masa emas perkembangan atau golden age yang keberhasilannya sangat menentukan kualitas anak di masa dewasanya. Sedangkan menurut Maria Montessori, seluruh aspek perkembangan anak sangat peka, sehingga masa ini perlu dikelola secara optimal melalui upaya berbagai stimulasi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Direktorat PAUD 2006, program PAUD tidak dimaksudkan untuk mencuri start apa yang seharusnya diperoleh pada jenjang pendidikan dasar, tetapi untuk memberikan fasilitas pendidikan yang sesuai bagi anak sehingga anak lebih siap dan matang baik secara fisik, mental, sosial maupun emosi dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 9. Kemampuan belajar anak. Pertama, kecerdasan linguistik, yang kedua, kecerdasan logika matematika, yang ketiga, kecerdasan visual spasial, yang keempat, kecerdasan musikal, yang kelima, kecerdasan kinestetik, yang keenam, kecerdasan naturalis, yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, yang kedelapan, kecerdasan intrapersonal, yang kesembilan, kecerdasan spiritual. Potensi otak dalam pembelajaran anak usia dini. Otak sebenarnya disusun oleh 100 miliar sel-sel otak dan 100 triliun sel otak. Hasil interaksinya membentuk pikiran, pengalaman, dan pribadi manusia. Jika seseorang mendapatkan tambahan informasi baru, maka sel-sel saraf ini secepatnya mungkin akan membentuk koneksi satu dengan yang lainnya untuk menyimpan atau memperkuat informasi tersebut. Selanjutnya di sini ada brain-based learning dalam pendidikan anak usia dini. Pengertian brain-based learning yang pertama yaitu ada Jensen. Menurut Jensen, pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alamiah untuk belajar. Dan yang kedua di sini ada pengertian menurut Sapaat. Menurut Sapaat, sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa. Dan yang ketiga di sini ada pengertian dari Duman. Pengertian dari Duman yaitu BBL mewajibkan guru memahami tentang bagaimana otak bekerja sehingga guru dapat mendesain pembelajaran yang dapat memaksimalkan penggunaan otak siswa saat belajar. Tujuan brain-based learning yang pertama itu membantu anak usia dini untuk memaksimalkan semua potensinya dengan menggunakan hasil-hasil penelitian dalam ilmu neuroscience. Nah, yang kedua itu prinsip-prinsip yang menyajikan ilmu pembelajaran sesuai dengan kinerja otak dan rekomendasi. Selanjutnya, 3 bagian cara kerja otak dan fungsinya yang perlu dikenalkan pada orang tua dan pendidik, yaitu ada 3. Yang pertama, batang otak, yang kedua, lindik, yang ketiga, korteks. Nah, yang pertama itu batang otak, dikenal sebagai fight, melawan, dan flight. Yang kedua, bereaksi terhadap ingatan apabila dalam keadaan ketakutan, ditakut-takuti, dikritik, atau diancam. Yang ketiga itu, apabila merangsang bagian otak ini dengan baik, maka yang akan mendominasi kegiatan anak adalah hal-hal yang negatif. Nah, yang kedua ini limbik.
Limbik itu dikenal sebagai tempat kasih sayang dan pusat emosi. Apabila dalam keadaan nyaman dan aman serta menyenangkan, sistem limbik akan bekerja sangat baik. Pembelajaran dapat dioptimalkan pada saat keadaan ini, sehingga penciptaan lingkungan belajar menyenangkan, aman, dan nyaman dapat mengoptimalkan pembelajaran anak. Yang ketiga, korteks, dikenal sebagai pusat berpikir atau kreativitas. Apabila sistem limbik mendapatkan perilaku yang menyenangkan, maka selaput otak pada korteks akan bekerja dengan baik dan bertanggung jawab atas berpikir nalar. Analisis, perencanaan, pengorganisasian, bicara, penglihatan, dan pendengaran. 6 prinsip brain-based learning. Yang pertama, setiap individu itu unik. Yang kedua, lingkungan pembelajaran dilakukan dengan ceria, kondusif, dan menarik. Yang ketiga, libatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Yang keempat, otak bisa memproses pengetahuan secara menyeluruh dan terperinci. Yang kelima, pembelajaran terjadi secara berpola. Dan yang keenam, otak lebih terangsang dalam lingkungan sosial. 3 strategi brain-based learning. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman. Dan yang ketiga, menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa. 5 upaya yang dilakukan guru atau pendidik dalam brain-based learning. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang dapat membuat anak asik dalam pengalaman. Yang kedua, menyediakan kesempatan belajar yang beragam dalam ruang kelas. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang bebas tekanan dan ancaman, tetapi tetap menantang bagi anak untuk mencari tahu lebih banyak tentang sesuatu. Yang keempat, menciptakan kurikulum yang dapat menumbuhkan minat anak dan kontekstual. Dan yang kelima, lingkungan pembelajaran yang aktif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.